Ketemu lagi nih sama Abdi Nur, Master of the Whole. Kita lagi ngobrol tentang ada lain yang bukan nasi gol. Saya punya tamu dua orang, Pak Gani, Pak Dana, Pak Abdal, dan suasana Pak Hilman. Ya kan? Ini semua di dekor kalau gol. Ya kan? Cuman mereka memang belum pantas menyandang gelar Master of the Whole. Itu aja kan. Karena dia bikin buku. Ya, bikin buku. Dan gue jago banget kalau soal lubang. Jadi Master of the Whole itu karena waktu gua kecil jago banget main gundu. Ya kan? Jadi sampai sama teman-teman digelarinnya Raja Luka. Cuman kalau kita sebut Raja Luka kan jorok banget. Jadi di Inggris dikit Master of the Whole. Master of the Whole. Oke, sekarang saya cuma mau tanya, ini kalian kan tiga pribadi yang berbeda, profesinya juga beda, tapi tiga-tiganya passionate terhadap golf. Nah, Gani dulu deh, apa sih yang bikin golf itu bikin lo addicted, pengen balik lagi, kadang-kadang kecewa main 90-an, kadang-kadang senang main di bawah 80, but you keep coming back, itu kenapa Gani? Golf itu memang unik ya. Kita main tiap hari pun bisa ngadepin kondisi yang berbeda. Karena kita datang dengan suasana hati yang beda. Apalagi kita yang main cuma seminggu dua. Suasana hati maksudnya kalau di keluarga ada masalah langsung main itu jelek ya? Lu berangkat kita main aja, gitu. ya kan ya, yang simpel-simpel aja deh gitu. Satu terus ketemu, misalnya kita ketemu caddy yang yang nggak proper gitu kan, gitu. Terus tiba-tiba kita minta 7, dikasihnya 4 gitu kan, langsung pukul periksa dong. Nggak selalu juga kan, kita udah bilang gitu, tapi kita kan sebenarnya dengar apa enggak kan? Gua pernah dulu, gua pecat tuh caddy-nya namanya Sobri Jagorawi. Gua minta 9, dia kasih 6, gua nggak periksa, hobi kan langsung. Nah iya. Langsung dong aku. Terus gua marah nih sama dia. Dia ada tongkos bro. Terus gua bilang, Sobri hari ini kenapa kok Mbak fokus? Lagi panas dalam ya? Enggak Pak, pasti panas dalam. Ah enggak Pak, kenapa Bapak yakin saya pernah keluar? Itu giginya keluar semua, gua marah loh dia. Nggak mau lagi bawa gue. coba Abdal, gimana sih Abdal jawabnya? Abdal ini jago teori nih. Dia jago banget teori. Itu sebenarnya nggak tahu saya nggak menikmati golf sebagai permainan. Jadi saya nggak peduli mau menang, kalau nggak pernah peduli kalau permainan, gue nggak peduli lah. Dia nggak peduli menang atau kalah ya. Yang penting silaturahim atau gimana? Saya tuh menikmati teknologi golfnya. Sebenarnya gue punya toko kayak begini kan ya. Karena misalnya Makanya lu punya stick itu ya. Aduh, gue tuh apa namanya? Custom kan? Ya kan? Gue custom ada 2. Aha. Gue mungkin ada 20 sih gue ganti. Ada gue bisa. Sekarang apa yang ada lah, mau iPhone lah, mau Mio lah, mau Honor. Gue pernah beli, gue pernah jual. Kemudian ada yang tahu gitu ya, mungkin lebih punya toko golf. Dengan golfnya sendiri. Iya. Nanti kita kenalin sama Kiki. Berapa deh? Ini mau buka cabang nih. Kristal, coba Pak Hilman ini yang punya jalan tol Jagorawi Cinere. Bisa nggak Mas jalan tol itu, persiapan lo bikin jalan tol itu ada nggak sih hubungannya waktu lu main golf, apa yang bisa dipakai aplikasinya dalam pemikirannya, filosofinya ke golf? Kos-kos aja yang jawab. Iya. Ini kalau kita bicara bisnis jalan tol nih, Ya. itu kan ada 3 faktor. Satu, faktor padat modal. Kemudian skill teknologi ya, soal perencanaan. Ya. Yang ketiga ya di dalam pengoperasionalan. Nah, kalau golf, karena saya ini kan manusia yang tidak seperti kalian nih. Gua boleh dibilang secara utuh itu mungkin tidak utuh. Karena kita pernah kemo selama 48 kali dalam 1 tahun. Empedu udah diambil. Empedu sudah nggak ada, ya kan? Lever pun sudah dioperasi juga, separuh dibuang karena cirrhosis, kanker. Tapi bagaimana kita bisa membuat nikmati hidup. Nah, kalau pikiran kita ini ya enjoy, positif, kembali. Nah,
recovery lewat golf. Nah, jadi gue golf tuh nggak seperti kalian semua nih. Kalau gue golf itu menikmati aja. Bagaimana caranya kita kayak mimpi seperti yang dibilang si Ronaldo tuh betul. Pemain sepak bola. Ronaldo C7. CR7. Jadi mimpi kalau orang-orang itu kan bilang kalau dia tidurnya mimpi dia. Mimpinya bisa bagus, bisa jelek. Menurut dia itu bukan mimpi, itu dibilang benar. Sama mau gue. Mimpi kalau bagi gue itu sesuatu yang terjadi kepada gue menyebabkan gue malah nggak bisa tidur. Contohnya? Contohnya kalau di golf. Kalau dulu kita tidak menyesuaikan dengan tubuh kita, begitu kita main sekali rusak, satu hole itu ke bawah terus. Itu jadi mimpi buruk terus gitu kan. Jadi untuk mendapatkan feel-nya nggak dapet tuh. Jadi dibalik sekarang kita mau golf, enjoy, happy. Seperti dengan jalan tol dan itu. Terlalu banyak handicap, lu tergantung pada pemerintah lu beberapa departemen, wah capek. Tanah juga begitu, kita punya uang belum bisa bebasin tanah, ada pemain mati kita, ya kan? Susah. Golf juga sebenarnya handicap kan banyak nih, medannya, dan cuacanya, dari Ya benar-benar. kira-kira seperti itu. Jadi dinikmatinya, makanya andalan saya cuma satu, mainnya di putter aja. Kuasain putter ya kan? Kuasain putter paling enggak, kalau par 4 dia 25% dapat lagi dah kan? Betul. Yang 25% ya. Tapi kan kalau setiap lapangan greennya beda-beda, Mas. Iya, tapi kan kita punya feel di hole pertama, oh gini, rumputnya seperti ini. Ya memang mengenal green di lapangan yang baru itu penting sekali, makanya ada practice area kan. Karena dulu kita pernah ke Bangkok sama Yerman, 3 hole beliau 3-4 terus, capek nih lihat greennya apaan sih, gue pulang aja katanya. Tapi akhirnya kita bujuk, apa kenalin dulu greennya. Begitu udah kenal greennya, udah ke depannya enjoy. Karena memang di green itulah gimana ya katarsisnya di green. Di situ memang sih. Karena kita mau 2 on kalau nggak bisa closing hole nggak bisa parah juga, tapi nggak kan closing hole. Gua tuh karakter kemo, jadi pasti main golf pasti keram, pasti tuh. Kalau nggak kiri kanan, pasti dari perutnya bahaya di perut nih. Pasti mau kaki kiri kaki kanan semua jari kita keram. Makanya andalannya di putter. Kalau pukulan di off sama second shot. Ceritain dong, Man, kita kalau ke luar negeri, Chris selalu satu kamar sharing. Karena gue punya tugas masang koyok di pahanya, di punggungnya, karena kalau dia kram. Jadi tapi dia baik juga, karena dia tahu gue bakal masang koyok setelah sholat subuh, gue udah dibikinin. Jadi gua kalau main golf beda nih. Bagi gua perjuangannya luar biasa. Misalnya kita main jam 5 harus berangkat ya. Udah Burawi misalnya. Gua tuh jam 2 udah harus bangun. Karena persiapan dulu, tenangin badan dulu, relax dulu, minum air hangat, olahraga perang, baru terakhir koyo Pak dari punggung sampai ke bawah. Harus panas, kalau dingin kram. Kan nggak mungkin kaki kita kasih koyo sepanjang. Banyak kali koyoknya, kalau kita dan banyak apa kan? Tapi Banyak berbuah. maksudnya dengan kondisi keterbatasan gitu tuh masih mencoba menikmati ya. Tapi kalau gua kalau dari udah udah capek bener gitu. Nggak semua orang punya mental kuat kayak gitu. Jadi kita tutup episode ini dengan pelajaran yang kita dapat dari Ilman di angkatan ITB angkatan 77. Kita selalu kalau misalnya males atau misalnya sedih, kecewa, skornya jelek, kita selalu bilang, lu lihat Ilman dong, dia masih semangat main. Buat kita dia jadi benchmark. Kalau Ilman datang dan main enjoy, lu gila aja kalau masih protes. Ya kan? Begitulah episode ini, kita nantikan episode Master of the Holes berikutnya. Thank you. Oke, mantap.